just nothing in the world. I'm just a dust in the universe. Wow, tahu nggak tuh? Nggak. Bingung saya. Ini nggak ngerti, itu nggak ngerti. Pulang nggak? Oh ya Allah, Tuhanku, kata dia. Oh my God, Tuhanku, I'm just nothing in the world. Saya ini tidak berarti apa-apa di hadapanmu ya Allah. Di dunia ini saya sangatlah hina, sangat kecil. I'm just dust in the universe. Saya cuma sebutir debu di alam semesta yang megah ini. Betul nggak? Tuh hebatnya orang sujud. Dia seperti ngomong gitu. Cuman boleh nggak ngomong kayak gitu di sujud? Oh my God. Nggak boleh. Orang Inggris sekalipun nggak boleh. Dia sujud, Allahu Akbar. Oh my God, I'm just nothing in the world. I'm just dust in the universe. Nggak boleh. Itu peribahasa. Kita mengakui kelemahan kita, kehinaan kita di hadapan Allah. Itu yang pertama. Jadi setuju nggak? Mau nggak kita jadi orang yang sangat butuh kepada Allah? Mulai malam ini, Bu, pulang maulid sempetin 2 rakaat, tutup 1 witir. Katanya pulang ngaji, ya sempetin. Supaya kita dianggap sebagai hamba yang sangat butuh kepadanya. Apalagi yang menjadi punya tanggung jawab di masyarakat. Pak RT, mohon maaf Pak RT tadi belum disebut ya. Yang saya hormati Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, para hujaj, para sepuh yang punya peran di masyarakat. Harus sering-sering sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ustadz, paling banyak dosanya. Jangan dipikir ustadz paling mulia. Nih saya nih duduk di depan, yang lain duduk di bawah, saya suruh duduk di atas. Saya malu sebetulnya. Kenapa malu? Karena saya tahu betul ustadz itu paling banyak dosanya. Kenapa ustadz paling banyak dosanya? Dia mengerti agama tapi masih suka melakukan kesalahan padahal dia tak tahu. Lebih baik orang bodoh tidak tahu ngerti agama tapi dia melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Dia melakukan kesalahan karena kebodohannya. Tapi kalau orang ngerti agama, dia melakukan kesalahan, kira-kira lebih bodoh daripada orang bodoh. Ya mohon maaf ya, saya di depan seperti ini ya. Ini karena faktor ini aja, kondisional supaya enak dilihat. Ya, supaya kelihatan semua jemaah. Aslinya mah saya tidak lebih mulia daripada para jemaah. Bisa jadi di sini ada hamba Allah yang paling Allah cintai, Allah sangat sayangi, cuman disembunyikan. Nah, lanjut ya. Jadi yang pertama apa Bu, Pak? Kita harus jadi orang yang sangat butuh kepada. Lihat tuh Nabi Muhammad malam-malam ibadah tahajud terus sampai bengkak-bengkak kakinya, kan betul. Ketika ditanya sama istrinya, kenapa engkau susah payah begini ya Rasulullah, padahal engkau sudah dijamin masuk surga. Dijawab oleh Rasulullah, afala akuna abdan syakura, apa aku nggak pantas jadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah? Gitu jawab Nabi. Kakinya sampai bengkak-bengkak, tahajudnya panjang-panjang bacaannya. Saya tahu di sini banyak juga yang kakinya bengkak-bengkak, semurat. Ya. Oke, itu satu. Yang kedua, orang kalau sering sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad, ya, pasti dia sebelum sholat, sebelum sujud ngambil air wudhu. Karena ini ada anak-anak, jadi saya harus menyampaikan materi yang agak sederhana. Wudhu. Orang kalau ngambil air wudhu, kira-kira basuh muka nggak? Membasuh muka, membasuh wajah. Ya, kalau dia mengikuti sunnah Nabi, sekali dia wudhu, dia membasuh wajah sebanyak 3
Kalau dia 5 kali melaksanakan sholat wajib, berapa kali dia membasuh wajahnya? 15 kali. Orang yang sering wudu, orang yang sering wudu, mukanya bercahaya walaupun hitam kulitnya. Mohon maaf, jadi orang yang bercahaya itu nggak mesti glowing, nggak mesti putih wajahnya, kulitnya nggak mesti. Bilal bin Rabah, laki-laki negro, orang Habsyi, orang Afrika, Ethiopia, bercahaya wajahnya walaupun kulitnya hitam, enak dilihatnya. Orang kalau sering wudhu, mukanya berseri-seri, wajahnya ada cahaya, ada nur. Cahaya itu bahasa Arabnya apa? Ada nur. Bukan hanya pada wajahnya, tapi juga pada anggota badan lainnya yang terkena air. Apalagi coba selain wajah? Tangan, apalagi? Kaki, apalagi? Kepala, kuping kalau ikutin sunnah ya. Ya, kepala, kuping, hidung, wajah, tangan, kaki, semuanya dapat nur. Orang yang mendapat cahaya, dia seperti orang yang mendapatkan biasan cahayanya Allah Subhanahu. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha walau lam yamsashu nar, nurun ala nur. Nah, Allah itu nur ala nur, cahaya di atas. Allah itu sumber cahaya, dia tidak akan pelit membagikan cahayanya kepada orang-orang yang berwudu dan sujud kepadanya. Lihat contohnya Nabi Muhammad menjadi cahaya bagi sekelilingnya, betul nggak? Ibu kalau rajin sholat, rajin sujud, rajin wudu, akan jadi cahaya di rumah tangganya. Setuju? Akan jadi cahaya di rumahnya. Bapak kalau sering sholat, sering sujud, sering wudu, akan jadi cahaya di dalam rumahnya, di dalam rumah tangganya. Begitu juga anak. Orang yang begini, yang dapat cahaya Allah. Bu, udah ngantuk? Belum kan? Belum kan? Saya ceramah lagi 2 jam lagi nih. 2 jam lagi. Orang yang dapat cahaya Allah, nih lihat nih. Orang yang dapat cahaya Allah, orang yang ketemu sama dia senang hatinya, nyaman. Coba ibu kalau ketemu orang yang tidak ada cahaya di mukanya, ngelihat ketemu orang mukanya nyebelin, gimana? Ih, ibu-ibu beli sayuran tuh, ya kan, sayuran lewat ngumpul. Aduh si mamang, ini teh berapa? Cabai teh berapa? Oh 15.000 bu, sekarang udah naik semua. Iya mang, udah tahu semua memang udah naik semua. Itu Bu Haji Sono tuh jualan cabai lebih mahal dari sini, katanya begitu ngomong. Datang lagi ibu yang lain, apa sih ngeributin apa? Ini cabai beli di sono lebih mahal, si mamang juga mahal juga, atuh naik semua harga-harganya. Atuh makanya jangan suka beli di sono. Yang sono mah orangnya emang begitu, pikir sebelen, pelit, mati pelit. Ngomongin orang, mulai ngomongin. Datang lagi ibu yang satu, mang, ini berapa ikan asin? 5.000 bu, 5.000. Kayaknya enak disambelin. Cabenya berapa mang? Oh cabai lagi mahal bu,
Ya Allah mang, nggak jadi deh, mau nyambelin, bingung nih. Bu tahu nggak, kata yang sampingnya, kalau beli cabai selain di Mamang, nih bisik-bisik, selain di Mamang di tetangga saya sama belakang ada yang lebih murah. Emang biasa ibu belanja di mana? Saya biasa belanja di Bu Haji yang itu. Bu Haji, oh Bu Haji, padahal dipanggil Bu Haji ya. Saya biasa belanja di Bu Haji yang itu. Ih, jangan belanja di situ mah mahal, meni pelit Bu Haji mah. Bu Haji pelit. Semua yang datang ke situ akhirnya ngomongin orang. Bu Hajinya datang. Batuk. Ya. Bu Haji mau beli apa Bu Haji? Iya nih saya mau nyari apa ini buat Pak Haji, bingung mau masak apa ya. Ya. Di warung saya soalnya habis juga. Oh. Padahal ibu dari tadi bisik-bisik habis ngomongin Bu Haji itu. Akhirnya karena Bu Hajinya datang, satu-satu ibu-ibu, Mang, atuh tosnya nggak jadi belilah, mahal semua. Akhirnya cuma nggak jadi beli, cuma ngomongin orang doang, ngumpul doang. Masya Allah, satu-satu pergi. Jangan begitu ya. Nah kebalikannya, kalau ada orang dapat cahayanya Allah, ketemu dia siapapun, orang seneng, orang nyaman, orang hatinya nyaman. Ibaratnya begini nih gambarannya biar jelas. Orang yang dapat cahayanya Allah, kalau dia punya mertua modalin. Enak nggak? Punya orang tua ngewarisin. Punya tetangga nawarin. Punya atasan ngadiahin. Punya bawahan bingkisin. Punya keluarga patungan maksudnya bareng-bareng bantu. Kan enak begitu. Kalau dia dagangannya laris, kalau dia bisnisnya lancar, kalau dia karirnya naik terus, karena orang seneng sama dia, karena dia dapat cahayanya Allah. Kalau dia punya utangnya, amin. Yang ngomong lunasnya keras, mudah-mudahan cepat lunas. Aminnya lebih keras berarti utangnya lebih banyak. Insya Allah. Nggak usah malu kalau punya hutang, Bu. Nabi Muhammad aja berhutang. Pada saat meninggal dunia meninggalin hutang sama orang Yahudi lagi. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad itu menunjukkan pada umatnya nggak apa-apa, ngutang itu nggak apa-apa, asal halal dan kemudian balikin. Ini udah ngutang nggak kamu balikin, lupa lagi, pura-pura lupa. Begitu ketemu orang yang ngutangin lewat jalan lain, melipir, buang muka lewat jalan lain. Jangan begitu.